saja ya, nanti untuk sesi konsultasinya ada di checklist. Biasanya untuk kita kan dominannya kanan ya, tangan kanan. Jadi untuk gendong itu enak kalau saya loh ya, nggak tahu lagi nanti kalian coba, itu adalah tangan kiri. Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian menunjukkan bagaimana teknik menyusui, itu sediakan, yang pertama sediakan kursi tapi yang ada sandarannya. Terus kemudian dipersilakan duduk ibunya toh. Lalu mungkin yang kiri ya, kiri bayinya diletakkan dengan kondisi ini sudah terbuka ya, payudaranya sudah siap. Terus kemudian kalian sediakan pijakan kaki. Biar nggak gantung atau biar posisinya enak. Karena apa, menyusui nanti gini. Kalau nggak ada pijakannya kan berarti gini. Kalau ada pijakannya kan enak gini ya. Terus karena bayinya babynya mungkin sekitar 3 kiloan ya, itu baru lahir nanti kalau dia udah 1 bulan, 2 bulan, 4, 5 kilo bisa. Jadi harus ada bantal. Posisi bayi seperti ini, jadi kita sanggah untuk leher, terus tangan satu di sini, tangan satunya di sini. Kemudian nanti ini sudah ya, posisi ini bantal, ini menyandar, terus kemudian ini udah ada pijakan. Selanjutnya baru ini misalnya payudara ibunya ya. Selanjutnya udah siap nih mau nyusu, kita tinggal menyentuhkan nipple atau puting ke bagian pipi atau sudut bibir dari bayi. Nah, dia akan buka toh. Setelah buka mulutnya baru dimasukkan. Dia akan menghisap sendiri. Nah, kemudian untuk posisinya tanda perlekatan yang benar adalah hampir keseluruhan areola yang hitam ini itu tidak terlihat. Dagu menempel di sini di bagian kulit payudara. Terus kemudian nanti ada suara seperti menelan. Istilahnya saya lupa, nanti ada di slide ya. Khas bayi ya dia, kalau untuk menelan. Jadi itu tanda bahwa dia sudah, biasanya kalau udah menyusui dia tenang karena dia udah ada masukan gitu aja. Kalau misalnya dia heboh, nangis-nangis terus kemudian disusui berarti dia lapar. Tapi kalau misalnya tidak mau nyusu berarti kemungkinan dia BAB atau tidak nyaman pada pokoknya. Begitu ya. Udah, terus habis itu dia akan menyusu sekitar ya 10 menitan atau 15 menitan. Kemudian setelah selesai dia akan tertidur. Kalau misalnya pada ibu di tengah-tengah menyusui ada sesuatu yang emergensi yang mengharuskan harus melepas, entah di posisi atau gimana, itu pelepasannya adalah menggunakan kelingking. Jadi diselusuri mulut bayi untuk melepaskan secara lembut yang namanya nipple-nya. Oke? Dan terus mungkin ibunya bisa menyelesaikan pekerjaannya. Atau ganti posisi. Untuk ganti posisi itu misal gini ya, kan tadi posisi seperti ini disebut cradle position. Terus kemudian pengen ganti posisi dan yang ini ke kanan. Jadi ambil dulu kepala deh, kita posisikan untuk kepala sama leher itu di sanggah, terus baru diputar. Ya, pelan-pelan. Paham ya? Itu nanti bisa sendiri kok. Terus kemudian apa lagi? Oh ya, satu lagi, kalau misalnya bayi udah menyusu dengan puas ya, dia tidur, itu ada yang langsung menidurkan. Pada bayi-bayi baru lahir usia 1 bulan 2 bulan itu seringkali gumoh karena tadi untuk sphincternya memang belum apa ya istilahnya, belum erat ya, sehingga balik dari lambung itu bisa muntah ya. Jadi setelah menyusui itu dinaikkan dulu seperti ini, dielus-elus, terus kemudian 10 menitan lah baru ditidurkan. Itu pun kadang ada yang gumoh sisam, masih gumoh gitu, karena mungkin dia terlalu banyak minum, masih penuh di lambungnya. Dari sini ada pertanyaan. Ini hanya posisi ya. Biasanya yang gitu kita pokoknya sanggah untuk bagian kepala karena dia masih belum bisa. Tapi nanti kalau udah bisa duduk, udah sanggah kepala, kita bisa ya gendong biasa aja.
position, terus kalau cross cradle itu kan tadi tangan kiri, kalau cross cradle balik tangan kanan. Kalau football itu ya gini, bayinya di tumbit. Terus kalau lie back position ini posisi Tangan kanan tadi gimana dokter? apa? Tangan kanan tadi dibalik. Oh, oke. Kalau yang cradle itu kan gini, Oh, gitu. tangan apa telapaknya di kaki. Kalau yang tangan kanan ya gini aja. Jadi tangan satunya lepas. Mm-mm. Oke. Ini nggak enak. Enakan yang ini cradle position ini. Terus kemudian yang ini biasanya mungkin ibunya masih kesakitan ya, jadi dia tidak bisa duduk, bayinya bisa tiduran rungkuk. Ya asal dipastikan nggak menutup hidung, nggak bisa nafas. Terus yang side lying ini itu bayinya udah mulai besar, jadi dia udah bisa miring. Ada pertanyaan untuk teknik menyusui? Untuk pemilihan cradle position sama cross cradle itu apa ada situasi tertentu atau terserah orangnya? Senyaman ibunya. Ada lagi? Tidak ada. Ini saya jelaskan untuk tek apa yang ada di sini ya, kitnya apa aja. Di sini ada ukuran lambung ya dia. Kalian bisa lihat ini berapa harinya. Memang lambungnya kecil sekali, makanya untuk nyusu itu dia sedikit tidur, habis itu beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian dia bangun untuk nyusu lagi. Karena itu dia memang sedikit minum, tapi minumnya asinya cepat ke usus. Tapi absorpsinya bagus kan dengan asi itu, dengan sistem seperti itu, sehingga dia ya udah akan bertambah besar. Terus apa lagi? Oh ya, terus ini alat-alatnya. Kalau misalnya yang ini itu namanya nipple puller ya. Jadi misalnya ada kondisi nipplenya si ibu itu dia inverted atau flat, bisa ditarik dengan bantuan ya, dia naik. Terus kemudian ada kondisi-kondisi yang mengharuskan bayi itu nggak boleh minum, karena rangsangan menelannya itu dia susah. Jadi kita bisa bantu pakai selang. Ini OGT, jadi bisa dimasukkan lewat mulut. Ya. Terus ini pipet. Kok pipet tadi? Siring. Ini bisa kita gunakan untuk membantu memasukkan ASI atau support. Nah, terus kemudian ada ini lagi fungsinya dia itu. Ketika ibunya itu bekerja ya. Kalian pernah dengar istilah bingung puting? Belum pernah. Bingung puting itu adalah istilah ini. Jadi ibunya itu kan biasanya kalau ibu bekerja 3 bulan pertama dia itu menyusui eksklusif ya, direct breastfeeding. Cuman ketika nanti setelah 3 bulan dia harus masuk, terus kemudian beberapa hari bayi kan menyusu otomatis setelah ibunya pulang. Kadang nggak mau. Dia lebih memilih botol karena udah kenal botol, nggak kenal dot. Kenapa seperti itu? Karena tekstur dari botol itu lebih kuat, lebih kokoh. Kemudian yang kedua, dia nggak usah usaha banyak-banyak. Karena kan kalau dari botol itu langsung aja keluarnya lewat lubangnya itu ya. Jadi bayi itu tidak perlu usaha lebih banyak. Makanya dia cenderung, ada beberapa bayi, nggak semua, lebih suka botol. Jadi dia kalau misalnya ke ibunya dia nggak mau lagi nyusu loh ya. Tapi untuk yang lain-lain normal. Terus kemudian caranya apa? Caranya itu adalah mencegah bayi pakai botol. Jadi salah satunya pakai siring ini atau pakai ini sloki. Cuman kalau sloki itu rawan sekali untuk tersedak ya. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya tidak berhasil gimana? Tidak berhasil itu ya mau nggak mau deh. Ibunya satu harus rela. Karena apa? Karena kalau misalnya bayi lapar itu nangisnya heboh ya. Nangisnya heboh, terus kemudian kalau dari segi pengasuh atau neneknya nggak sabar. Dan juga kalau udah bayi ini udah nangis, bobo toh, ya, jadi mending langsung didotkan aja. Nah, ketika kondisi bingung puting, otomatis ibunya yang harus gimana dia kerja. Jadi alternatifnya itu tadi, kalau nggak sanggup ya wis relakan. Jadi
Jadi maksudnya bayinya itu dot aja, tapi ASI tetap dipumping. Yang kedua, bisa distimulasi menggunakan ini setiap bayinya tidur atau setiap bayinya tenang dimasukkan putingnya. Gitu. Dia meskipun nggak minta ASI, pokoknya masukkan aja pas malam atau pas lagi tenang gitu. Nanti ditelatannya tiap hari, insya Allah bisa balik, insya Allah. Tapi kalau enggak ya udah, gimana lagi. Sudah ya, itu teknik dan teorinya. Untuk konsultasi di sini nggak ada ya? Oh ini sebentar. Ini nanti daftar klik untuk yang konsultasi itu kalian jelaskan sebenarnya untuk yang sesuai teori saya tadi. Kalau nanti di skenario mungkin ada teknik menyusui, kalian bisa tambahkan. Contoh, nanti setelah kalian sudah menjelaskan semua tentang ASI, baik Bu saya lanjutkan untuk mengajarkan terkait dengan teknik menyusui yang benar, kayak gitu ya. Saya ajarkan dulu untuk teknik konseling apa aja yang harus diinginkan, karena banyak, nggak mungkin kalian bisa menghafal semua, mau memberikan semua dalam waktu 7 menit, nggak mungkin. Jadi untuk yang konsultasi seperti biasa untuk pembukaan, terus kemudian untuk pertanyaan singkat saja ya dia, menyusui eksklusif atau tidak, keluhannya apa, ASI keluar banyak atau tidak, ada masalah apa dalam menyusui. Terus baik Bu, saya akan lanjutkan konsultasi atau sesi konseling terkait dengan ASI eksklusif. Ya, jadi kalian mulai jelaskan ASI itu nutrisi terbaik untuk bayi, terutama pada bayi baru lahir. Karena apa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa bayi itu, apalagi bayi baru lahir, untuk organ-organnya belum optimal, masih kecil-kecil. Jadi makanan yang terbaik itu memang adalah ASI. Kalau misalnya kita bandingkan dengan support, baru kalian masuk ke saya tadi, itu lebih lengkap Bu, jelas. Untuk yang ASI itu ada kandungan imunoglobulin atau antibodi, ada enzim-enzim pencernaan untuk membantu menyerap nutrisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi lebih lengkap, plus juga lebih murah. Kalian bisa modifikasi seperti itu. Terus juga ada manfaat lain dari pemberian ASI, apa itu? Yaitu ikatan atau bonding antara ibu dan anak lebih kuat. Kalau untuk ibunya juga ada manfaat Bu. Yang pertama, kalori untuk pembentukan ASI. Kalau misalnya ibunya nggak berlebihan makanan atau makan hebat, insya Allah untuk berat badan yang naik setelah hamil, pada saat hamil itu akan turun dengan pemberian ASI eksklusif. Karena kalori untuk pembuatan ASI itu dia besar. Yang kedua, ibu ini bisa menurunkan resiko terjadinya kanker, osteoporosis itu ya. Sama kalau kalian mau menyebutkan ini metode KB sementara, mungkin udah beredar ya bahwa kalau mengasihi eksklusif itu bisa jadi KB itu hati-hati ya dia, karena kalau misalnya kalian menyampaikan pasti seperti itu, kalau kejadian kalian nanti bisa dimarahin. Karena pada kenyataannya di lapangan itu ada beberapa yang tidak berhasil. Jadi kan kemarin kalau ASI eksklusif itu 6 bulan. Kalau misalnya menggunakan teori ini 6 bulan aman dong, ya kan? Tapi ternyata ya enggak. Jadi hati-hati untuk konsultasi atau mencari konsultasi seperti metode KB sementara. Tetap harus digunakan KB yang lain atau metode yang lain ya. Contohnya mungkin pakai kondom atau
sehingga bayi itu harus cukup ASI, harus cukup minum. Kalau diare sama muntah wajib diberikan cairan pengganti oralit dan sering-sering diberikan ASI. Kayak gitu. Nah, tanda apa? Tanda-tanda untuk bayi cukup ASI gimana? Biasanya adalah kritisnya lebih banyak, BAP-nya berubah jadi kuning, terus kemudian setelah minum ASI dia akan ulas terus. Itu pentingnya ASI seperti itu, Bu. Jadi saya sarankan ibu adalah meneruskan ASI-nya. Terus kemudian makan makanan yang banyak yang bisa menambah produksi ASI seperti ini yang saya sebutkan. Baik Bu, begitu untuk konsultasi atau keuntungan ASI atau menyusui secara langsung. Jadi nanti kalau ada motivasi. Terus ada pertanyaan atau tidak Bu? Kalau enggak ya udah ditutup aja. Atau mungkin kalian bisa lanjut ke teknik menyusui. Tergantung skenario. Tergantung